Pada zaman dahulu, sorry, salah intonasi. Pada zaman dahulu kala, banyak yang percaya bahwa ada sebagian kecil orang terlahir dengan kemampuan bermusik. Ini bukan musik biasa, tapi musik sejati yang menembus tabir dunia antara dunia manusia dan dunia kematian, masa lalu dan masa depan, mampu memanggil roh nenek moyang, dan bahkan menjadi semacam penyembuhan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kekuatan itu juga bisa menarik sesuatu yang sangat kuno, sangat jahat, dan selalu bertentangan dengan manusia. Ini adalah salah satu kisahnya yang terjadi di Mississippi pada tahun 1932. Seorang pemuda datang ke gereja saat kebaktian minggu masih berlangsung. Pemuda itu berjalan tertatih dengan wajah babak belur dan tubuh sedikit berlumur darah. Sang pendeta langsung mendoakannya, namun bayangan-bayangan mengerikan terus menghantui pemuda itu. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada di jalan kebenaran memang tak selalu mudah, tapi hatimu akan selalu merasa tenang. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film dan kali ini berjudul Sinners. Sebuah film yang rilis di tahun 2025, disutradarai oleh Ryan Coogler, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah tidak asing bagi saya dan kalian, tapi tetap saya belum kenalan. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan diri Anda, serta siapkan kopinya, dan selamat menyaksikan video alur cerita yang Oke punya. Kita kembali ke satu hari yang lalu di mana semua ini bermula. Ditampilkan saudara kembar, Elijah dan Elias Moore, atau lebih dikenal dengan si kembar Smokestack, kembali ke kampung halaman setelah 7 tahun ikut wajib militer, lalu bekerja untuk mafia di Chicago. Dengan uang yang dicuri dari para mafia, si kembar membeli bangunan bekas pabrik pemotongan kayu, beserta lahannya dari Tuan Hawkwood, mantan anggota Ku Klux Klan. Dua bersaudara itu memperingatkan Hawkwood, siapapun anggota Klan yang berani mendekati properti ini akan disikat di tempat. Hawkwood hanya tertawa dan meyakinkan bahwa klan tersebut sudah lama dibubarkan. Sementara itu, kita berpindah sejenak ke pemuda di awal video tadi bernama Sammy yang menemukan gitar kesayangannya di gereja. Sang ayah, Jedediah atau biasa dipanggil Jed, sengaja memindahkan ke sana agar Sammy bisa membantu dalam kebaktian besok. Jed lalu meminta Sammy untuk membaca salah satu ayat sebagai pengingat agar tidak mudah tergoda akan kilaunya duniawi. Namun pemuda itu hanya membaca sekenanya saja. Ia merasa pekerjaannya di ladang sudah selesai dan kini hanya ingin menikmati waktu sendiri. Jack yang marah menegur putranya yang gemar bermusik untuk menghibur orang mabuk ketimbang melayani Tuhan dan memperingatkan bahwa tindakan itu bisa mengundang perhatian iblis. Namun Sammy bersikeras tetap ingin pergi bersama sepupu kembarnya Smoke dan Stack. Mereka berkendara ke hutan untuk mengambil truk yang sebelumnya disembunyikan. Seekor ular bersembunyi di bagian belakang, tapi dengan cepat si kembar menghabisi menggunakan pisau. Smoke lalu membawa truk ke kota, membayar seorang gadis muda untuk mengawasi, kemudian pergi ke toko kelontong milik Bo Chow dan istrinya Grace. Setelah pertemuan yang hangat, Smoke menjelaskan bahwa mereka akan membuka tempat hiburan dan meminta toko itu menjadi pemasok makanan sekaligus membuatkan papan nama. Tiba-tiba Smoke mendengar suara klakson truknya yang pertanda ada masalah dari si gadis. Segera Smoke mendatangi dan si gadis melaporkan ada pencuri. Tanpa ragu, Smoke melepaskan tembakan ke arah dua pria dungu yang ternyata teman lama. Mereka pun menyesal begitu mengetahui barang siapa yang hendak dicuri karena reputasi si kembar yang terkenal garang. Sementara itu, Stack menyetir sambil memberikan nasihat kotor pada Sammy soal cara menyenangkan wanita. Namun perhatian Sammy lebih tertuju pada cerita bagaimana ayah si kembar meninggal. Stack pun menceritakan dengan detail bahwa ayah mereka dahulu sering bersikap kasar sampai suatu hari Stack dihajar hingga pingsan. Lalu saat terbangun, Smoke sudah setengah jalan mengubur sang ayah. Mereka kemudian membicarakan tentang gitar Sammy, merupakan hadiah dari si kembar yang ternyata dulunya milik artis terkenal. Ya, si kembar memperolehnya dari memenangkan taruhan.
Beberapa waktu kemudian, keduanya tiba di stasiun kereta, di mana mereka bertemu dengan Delta Slim yang tengah bermusik dengan harmonika. Stack ingin Slim tampil di tempatnya, namun Pak Tua itu menolak sampai akhirnya ditawari bayaran yang lumayan besar dan Slim pun setuju. Tak lama kemudian, Slim dan Semi pun bermain musik bersama, sementara Stack mengiklankan tempat hiburannya ke kerumunan di sana. Sangat mengejutkan, mantan pacar Stack juga ada di sana. Wanita itu bernama Mary dan diam-diam dia memperhatikan dari kejauhan. Setelah pertunjukan, Semi merayu seorang wanita bernama Pearline. Meski wanita itu mengaku telah bersuami, Semi bahkan nekat mengundang Pearline datang ke tempat hiburan malam ini karena mengetahui wanita itu bisa bernyanyi. Lalu tak lama kemudian, Mary menghampiri Stack, mengeluh karena Stack menghilang tanpa kabar, bahkan tak datang ke pemakaman Ibu Mary. Padahal dulu Ibu Mary menganggap si kembar seperti anaknya sendiri. Stack sempat terdiam, tapi segera berpura-pura tidak peduli hingga Mary pun pergi dengan kecewa. Stack, Semi, dan Slim berkendara. Dalam perjalanan mereka melihat napi yang sedang menjalani kerja paksa. Slim mengenali mereka dan mengaku bahwa dirinya juga pernah dipenjara. Kemudian mereka berhenti di ladang kapas untuk merekrut teman lama bernama Cornbread sebagai staf keamanan. Sementara itu, Smoke mengunjungi mantan istrinya, Annie, dan meminta wanita itu untuk menjadi juru masak di tempat hiburannya, meski Annie kurang setuju dengan rencana bisnis itu. Sebelumnya, Smoke sempat berziarah ke makam anaknya. Kemudian ketika masuk ke dalam, diketahui bahwa Annie mempraktikkan ilmu-ilmu perdukunan serta menjual ramuan pada penduduk sekitar. Usai Annie menangani pelanggan terakhirnya, Smoke mengatakan bahwa ia tak percaya pada sihir atau hantu. Namun Annie menjelaskan bahwa selama ini telah melakukan ritual untuk keselamatan si kembar, bahkan Smoke masih mengenakan kantong jimat buatan Annie. Sore harinya di tempat lain ditampilkan seorang imigran Irlandia bernama Remick yang berlari mendekati sebuah pondok demi mendapatkan pertolongan. Dia mengaku diburu oleh Indian dan hendak dihabisi. Bert dan Joan selaku penghuni pondok segera menodongkan senapan, sementara Remick berlutut dan menangis mengaku istrinya diculik oleh para Indian. Setelah melihat seragam klan di dalam pondok, Remick pun menawarkan koin-koin emas yang dimiliki asalkan pasutri itu mau membantu. Tak lama kemudian, sekelompok Indian datang mencari Remick, memperingatkan bahwa pria itu sangatlah berbahaya. Joan berbohong, mengatakan tak melihat pria yang dicari. Setelah kelompok itu pergi, Joan menemukan suaminya tergeletak dengan luka besar di leher, sementara Remick berlumuran darah. Dan tiba-tiba Bert pun bangkit dengan mata yang berbeda. Hey baby. Malam harinya, tempat hiburan si kembar pun dibuka dan ternyata ramai pengunjung. Smoke marah saat tahu Stack memperbolehkan orang-orang membayar dengan kupon perkebunan, mengingat sebagian besar uang Chicago mereka sudah habis. Namun Stack dan Annie meyakinkan bahwa tidak perlu terlalu tegas, hitung-hitung promosi agar para pengunjung kembali membawa uang sungguhan. Tak lama kemudian saat Mary mencoba masuk, Cornbread awalnya menghalangi, tapi setelah tahu itu Mary yang merupakan teman masa kecil, pria gempal itu pun segera mengizinkan. Begitu Semi melihat Mary, ia langsung mencoba mengusirnya karena tahu para sepupu tidak akan senang melihat wanita cantik itu di sana. Namun Mary tidak peduli dan mendadak menyadari bahwa Semi dulunya bocah kecil penggemar gitar dan segera mengajaknya minum bersama. Semi bingung mengapa Mary bisa diterima meski penampilannya 100% kaum kulit putih. Mary menjelaskan bahwa kakeknya keturunan campuran dan ibunya membantu dalam kelahiran si kembar, bahkan sempat menyusui mereka seperti anak sendiri. Pembicaraan terpotong dengan kedatangan Smoke dan memberitahu bahwa dulu mereka sudah mengirimkan banyak bunga ketika ibu Mary masih hidup. Smoke lalu memberi isyarat kepada Stack yang mencoba menyuruh Mary pergi, bahkan menawarkan uang. Mary menolak dan mereka pun berdebat. Akhirnya Stack mengakui bahwa ia masih mencintai Mary, tapi mereka tak bisa bersama demi keselamatan Mary. Stack pun pergi, meninggalkan Mary yang menangis. Terlihat Slim terus bermain piano sepanjang malam hingga tiba giliran Semi tampil. Penampilannya begitu memukau dan bersamaan dengan itu dikisahkan kembali tentang pemusik sejati yang menembus tabir dunia dari masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Setelah pertunjukan, Semi mengajak Pearline ke ruangan pribadi tanpa menyadari bahwa penampilannya tak hanya memukau bagi pengunjung tempat hiburan, tapi juga Remick, Bert, dan Joan. Ketika mereka mencoba masuk, Cornbread menghadang, lalu tak lama berselang si kembar datang melihat situasi. Remick mengaku bahwa mereka hanya sekelompok musisi yang mencari panggung untuk tampil, bahkan sempat memainkan sebuah lagu yang cukup menarik. Tapi menurut si kembar, musik mereka tidak cocok untuk tempat hiburan itu. Remick mencoba menyogok, namun Smoke menolak karena tak menerima bayaran dari orang kulit putih dan segera mengusir kelompok Remick. Sementara itu, Smoke berbincang berdua dengan Semi, menyuruh pemuda itu pulang dan memainkan lagu di gereja demi keselamatannya. Namun Semi mengatakan ingin meninggalkan perkebunan dan mencari kehidupan yang lebih baik. Smoke bahkan mengancam dengan pistol, tapi Semi tetap bersikeras sehingga Smoke akhirnya menurunkan senjatanya. Sementara itu, Stack mengaku pada Mary bahwa bisnis mereka merugi karena semua orang membayar menggunakan kupon. Mary berniat mengejar ketiga musisi tadi untuk memastikan apakah mereka benar-benar punya uang. Lalu Stack memberinya pistol. Mary menemukan mereka masih bernyanyi di sekitar bangunan dan Remick menunjukkan koin emas yang diklaim dari dunia dan waktu lain. Mereka sempat berbincang soal kehidupan hingga Mary nyaris percaya semuanya baik-baik saja. Namun ketika mata Remick mulai menyala, Mary langsung bersiaga dengan pistol. Ia memerintahkan kelompok Remick pergi, tapi saat hendak kembali ke tempat hiburan, Remick tiba-tiba melompat. Beberapa saat kemudian, setelah mengizinkan Mary masuk, Cornbread yang ingin ke belakang meninggalkan Slim menjaga pintu. Saat buang air kecil di semak-semak, Cornbread mendengar bisikan memanggil namanya. Sementara itu, Mary yang kembali ke tempat hiburan menyerahkan beberapa koin emas ke Stack. Lalu mereka pun berbaku hantam dalam tanda kutip berkat rayuan maut Mary. Di saat yang sama, Smoke berlari ke ruang permainan karena terjadi keributan. Seorang pria mengamuk dan melukai pemain lain dengan pisau. Pria itu mencoba menyerang Smoke, namun dengan mudah ditaklukkan dan ditodong pistol. Ketika kantong pria itu diperiksa, ditemukan dadu untuk bermain curang. Para pemain lainnya pun langsung menghajarnya, sementara Smoke menyuruh Semi memanggil Stack agar bisa menyelesaikan masalah bersama. Seperti yang kita tahu, Stack sedang baku hantam dalam tanda kutip yang tidak mungkin saya tampilkan, meski mungkin teman-teman ingin menyaksikan. Jadi Semi pun segan mengganggu, sehingga Smoke harus turun tangan sendiri untuk menghampiri Stack. Dalam prosesnya, Smoke juga menyadari bahwa Cornbread tidak ada di pintu dan mendengar keterangan dari Slim bahwa beliau mungkin sedang BAB. Smoke pun membuka pintu dan sangat terkejut melihat Stack dalam kondisi bersimbah darah dan sekarat, sedangkan Mary mencoba menjelaskan semua ini. Smoke segera menembak Mary, tapi wanita itu bangkit lagi dan mengancam bahwa semua orang di sana akan dihabisi dan segera ia pun melarikan diri. Setelah itu, Smoke berusaha menahan darah Stack. Sangat disayangkan, lukanya terlalu parah dan Stack pun akhirnya meninggal di pelukan saudaranya. Sementara Slim meminta semua orang pulang, Annie menyarankan agar jasad Stack diletakkan di luar dan semua pintu dikunci. Namun Smoke menolak, sebagai gantinya mereka mengunci mayat Stack di ruangan itu. Tak lama kemudian, Cornbread kembali dan meminta izin untuk masuk ke gedung. Annie mulai curiga dan ketika Cornbread menolak menjelaskan kenapa ia butuh undangan, Annie langsung menuduhnya sebagai vampir. Cornbread tersinggung dan meminta upahnya sebelum pergi, dan saat Smoke hendak membayar, tiba-tiba Cornbread pun menyerang dengan giginya sehingga Smoke melepaskan tembakan ke wajah pria gempal itu. Ketika Cornbread kembali menyerang, Smoke berlari masuk ke dalam bangunan dan mereka mengunci pintu. Di saat bersamaan, terdengar ketukan yang ternyata dari Stack. Dia tiba-tiba menusuk pintu dengan pisau hingga berlubang. Stack bersumpah bahwa diri baik-baik saja, tapi Annie mengingatkan Smoke bahwa Stack sudah meninggal, jadi makhluk itu bukan lagi saudaranya. Tiba-tiba Stack menghancurkan pintu dan menerjang Semi. Annie dengan cepat melemparkan air rendaman bawang putih ke wajah Stack, membuatnya kesakitan dan kabur. Setelah Smoke membantu Semi, Grace ingin mencari suaminya yang pergi mengambil mobil, namun Annie meyakinkannya untuk tetap bertahan di dalam sampai matahari terbit.
Annie kemudian menjelaskan semua tentang cara melawan makhluk seperti kelompok Remik yang diyakini adalah vampir. Ya, mereka hanya bisa dimusnahkan dengan bawang putih, pasak kayu, air suci, perak, dan sinar matahari. Jadi mereka pun mulai mengisi toples dengan bawang putih dan menajamkan kayu-kayu untuk dijadikan pasak. Di sela-sela itu, Sammy berpikir mungkin musik mereka yang menyebabkan semua ini. Lalu secara pribadi, Annie meminta Smoke berjanji bila nanti terjadi sesuatu terhadap Annie, Smoke akan bertindak melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Tak lama kemudian, Smoke dan teman-teman menemukan mayat salah satu pekerja di ruang belakang. Sammy dan Smoke menyeret jasad itu keluar dan melihat bahwa Remik telah mengubah banyak orang menjadi vampir yang kini menari dan bermain musik mengelilinginya. Dua sepupu itu buru-buru masuk lagi ke dalam bangunan, lalu Annie menyuruh semua orang memakan bawang putih karena curiga mungkin di antara mereka ada yang menyamar. Perlain sempat menolak yang membuat Smoke menodongkan pistol. Slim memakan bawang putih dan menunjukkan reaksi keras, tapi ternyata itu hanya karena pengaruh alkohol yang diminumnya malam ini. Smoke. Trying to keep you alive, boy. You ain't the question. Slim, what's going on, man? I'm fine. Pak Tua, sengaja ya bikin aku kaget. Tiba-tiba dia mengetuk pintu dan ternyata itu si pekerja yang ternyata masih hidup. Ketika Smoke membuka, pria itu sudah lebih dulu dimangsa oleh Cornbread. Tak lama, Bocho mendekat ke pintu dan memberitahu Grace bahwa mobil sudah siap. Saat Grace ragu, Bocho meminta izin masuk. Namun kelompok Smoke tak bisa percaya begitu saja. Pembicaraan mereka kemudian dipotong oleh Remik yang mengatakan bahwa kekuatannya bisa membantu orang kulit hitam memulai hidup baru di dunia yang telah membuang mereka. Ketika Remik mengancam akan melukai putri Grace di kota, Grace pun menjadi putus asa. Remik juga mengatakan bahwa ia mengidam-ngidamkan kemampuan Sammy untuk menarik lebih banyak vampir dan berjanji akan membiarkan mereka hidup jika Sammy bersedia ikut. Tapi Smoke tak mengizinkan Sammy pergi. Ketika para vampir semakin mendekat, Remik mengungkapkan bahwa Hawkwood telah menjebak si kembar. Klan sebenarnya masih aktif dan Hawkwood sengaja menjual tanah itu agar semua orang kulit hitam berkumpul di satu tempat untuk mempermudah pembantaian. Dan hal ini pun diakui oleh Joan selaku keponakan Hawkwood. Stack dan Mary mencoba meyakinkan teman-temannya untuk menerima tawaran Remik menjadi vampir agar bisa melindungi diri dari klan dan akhirnya meraih kebebasan sejati. Namun, mereka semua menolak dan menutup pintu meski Grace masih gelisah memikirkan keselamatan putrinya dan akhirnya terjadi perdebatan. Saat itu, para vampir mengepung gedung dan mulai bernyanyi membuat Grace semakin terguncang. Akhirnya, Grace pun berteriak mengundang para vampir masuk. Tak ada yang bisa dilakukan selain menyiapkan senjata. Ketika Remik masuk, Grace melemparkan obor ke arahnya, tapi berhasil dihempaskan. Para vampir pun menyerbu masuk dan pertempuran besar terjadi. Grace mendorong Bocho ke dalam kobaran api dan menikamnya dengan pasak, namun api itu juga membakar dirinya perlahan hingga meninggal. Teman-teman lain berjuang melawan vampir, membunuh mereka satu persatu dengan kombinasi tembakan dan pasak sambil terus saling melindungi. Namun jumlah vampir terlalu banyak dan mereka bergerak sangat cepat. Annie tergigit oleh Stack. Ketika Smoke mencoba menolongnya, Remik berhasil menggagalkan. Perlain menembak Remik di bahu untuk menyelamatkan Smoke yang segera berlari ke Annie. Dalam kondisi sekarat, Annie mengingatkan Smoke akan janji. Dengan berlinang air mata, Smoke mengungkapkan cintanya sebelum menusuk Annie dengan pasak untuk mengakhiri penderitaan. No, let's go. Smoke. Kelompok itu kemudian berlari ke lantai atas, sementara Slim rela berkorban menjadi umpan, sehingga para vampir mengerubunginya. Remik muncul di pintu atas, memaksa semua orang mundur, berusaha menangkap Sammy, sementara Stack menyerang saudaranya. Perlain mencoba menusuk Remik, tapi dengan mudah ia dihempaskan hingga terbentur tiang dan digigit. Smoke berhasil menjatuhkan Stack dan menembaki Remik demi memaksa iblis itu mundur. Sammy berusaha menghampiri Perlain yang tahu dirinya akan segera berubah, dan wanita itu pun menyuruh Sammy pergi.
Semi melompat keluar dari lantai atas, berhasil kabur meski kakinya cedera. Saat tertatih menjauh, Remik juga melompat keluar dan menyerang dari belakang. Remik mencakar wajah Semi hingga ia terjatuh ke danau. Remik bersiap menggigit Semi, tapi ragu ketika Semi mulai berdoa. Para vampir lain berkumpul di sekeliling mereka sambil turut berdoa, membuat Remik teringat masa lalu yang damai, lalu mulai menenggelamkan Semi ke danau sambil mencaci maki Tuhan. Adegan berpindah ke pertarungan si kembar yang terus berlanjut. Keduanya sama-sama kuat dan tak mau menyerah. Pada akhirnya Stack berhasil menjatuhkan Smoke, tapi saat hendak menggigit, ia tak bisa melakukan karena kantong jimat. Dan Smoke pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikkan keadaan, mengambil pasak sambil meminta maaf karena tak bisa melindungi Stack. Dan pada momen ini, Stack justru memintanya untuk tidak merasa bersalah. Kembali ke Semi yang memanfaatkan kekacauan itu untuk meraih gitarnya dan menghantamkan kepala Remik, membuat semua vampir mengerang kesakitan. Setelah mencabut potongan gitar dari kepalanya, Remik bersiap menyerang lagi, namun tiba-tiba Smoke muncul dan menusuknya dengan pasak. Saat itu juga matahari terbit membakar seluruh vampir hingga akhirnya Remik pun musnah. Setelah itu, Smoke menyuruh Semi kabur menggunakan mobil sebelum klan datang. Semi kembali ke gereja seperti di awal video, sementara Smoke mengumpulkan semua senjata yang bisa ia temukan. Tak lama kemudian, Hawkwood datang bersama rombongan klan, namun mereka mendapati pintu-pintu sudah terkunci. Dari balik pepohonan, Smoke menembaki mereka, menewaskan separuh pasukan, lalu keluar untuk terus menyerang. Klan membalas tembakan hingga Smoke tertembak di bagian perut. Dua pria mencoba kabur dengan truk, tapi Smoke melempar granat dan meledakkan kendaraan mereka. Akhirnya, hanya Hawkwood yang tersisa. Smoke mengambil sebatang rokok dari Hawkwood sambil berhalusinasi melihat istri dan anaknya. Ketika Hawkwood menawarkan uang, Smoke langsung menembaknya hingga tewas. Smoke pun meninggal di saat bersamaan dan bersatu kembali dengan keluarganya. Di gereja, Semi menolak melepaskan gitarnya. Ia mengatakan pada sang ayah bahwa tidak akan meninggalkan musik, lalu pergi dari Mississippi menuju utara. Film pun ditutup dengan menampilkan bertahun-tahun kemudian, Semi yang sudah tua masih terus bermain musik di klub malam. Pada suatu malam, ia didatangi dua sosok yang cukup mengejutkan, yaitu Stack dan Mary. Mereka menjelaskan bahwa Smoke tak sanggup membunuh mereka dan malah membiarkan hidup dengan syarat tak akan pernah menyentuh Semi. Mereka tahu Semi tak punya banyak waktu tersisa dan menawarkan keabadian dengan mengubahnya menjadi vampir agar bisa terus bermusik. Namun Semi menolak karena sudah cukup dengan dunia ini. Meskipun demikian, ia setuju memainkan satu lagu terakhir untuk mereka. Ia pun mengakui bahwa saat-saat sebelum pertarungan itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Stack pun setuju, mengatakan bahwa itu adalah saat terakhir ia melihat matahari, saat terakhir bersama saudaranya, serta saat terakhir sebelum mencapai kebebasan. Dan tamat. Film ini memulai debutnya dengan pujian luas, yang tak mengherankan mengingat kisahnya yang menyentuh dan menyajikan lebih dari sekedar cerita tentang vampir. Sebelum perilisannya, daya tarik utama film ini adalah jajaran pemerannya, dengan sang bintang utama memerankan dua karakter sekaligus sebagai saudara kembar, Smoke dan Stack. Selain itu, janji akan hadirnya mitologi vampir yang segar juga menjadi daya pikatnya sendiri, yang benar-benar dipenuhi oleh film ini dengan tetap memasukkan berbagai kekuatan dan kelemahan klasik dari makhluk malam tersebut. Para vampir memperkuat tema dosa, mengingat kaitan tradisional antara jiwa mereka atau ketidakberadaan jiwa itu sendiri dengan surga dan neraka. Mereka memang berperan sebagai penjahat karena membunuh orang-orang sepanjang cerita atau setidaknya menghapus kepribadian dan jati diri para korban sebelumnya. Namun di sisi lain, para vampir ini juga digambarkan ingin membangun sebuah komunitas dan menjalin hubungan dengan sejarah melalui cara mengubah manusia menjadi vampir. Remix secara khusus mengincar musik Semi karena irama itu mampu menembus batas waktu, mewakili kerinduan mendalam akan warisan leluhur dan orang-orang terkasih yang telah hilang darinya.
Remix sebenarnya menawarkan kesempatan bagi calon vampir barunya untuk bergabung dalam komunitasnya. Remix sangat merindukan hal ini. Ia ingin menjadi bagian dari pesta di Juke Joint, menikmati musik semi, dan menghidupkan kembali masa lalunya. Tentu saja, Smoke dan yang lainnya menolak tawaran tersebut karena artinya adalah kematian secara harfiah. Dan dari apa yang terlihat, mereka yang telah diubah menjadi vampir pun kehilangan jati diri, menjadi bagian dari sebuah pikiran kolektif tanpa persetujuan. Namun, sebagaimana komunitas sebelum kedatangan para vampir digambarkan kuat dan penuh keceriaan meski tetap berhadapan dengan berbagai konflik internal maupun eksternal, karakterisasi vampir di sini pun tidak sepenuhnya hitam putih. Komunitas vampir gagal karena menghancurkan identitas, memaksa semua orang menyatu ke dalam sebuah kesadaran bersama yang menghapus kehendak pribadi. Sekalipun penonton bisa menganggap Remix sepenuhnya tidak lagi manusiawi, tetap ada sisi kemanusiaan dalam tindakan Stack dan Mary. Mereka berdua tampak sempat tersadar sejenak saat Annie meninggal, menunjukkan keterkejutan dan kesedihan. Bahkan Smoke pada akhirnya tidak sanggup menghabisi Stack. Selain itu, dalam adegan pasca kredit, Stack dan Mary terlihat kembali menemui Sammy yang kini menjadi musisi sukses. Mereka telah mengikuti perjalanan karir Sammy selama bertahun-tahun, dan seperti halnya Sammy, mereka masih mengenang malam ketika segalanya terjadi dengan semacam kehangatan. Malam itu adalah malam penuh keceriaan yang mencerminkan persahabatan mereka sebelumnya, dan seperti yang dikatakan Stack, itu adalah malam terakhir ia melihat saudaranya. Para vampir dalam kisah ini tetap terhubung oleh cinta, dan dukungan di tengah dunia yang kejam dituturkan melalui berbagai nuansa tanpa mengurangi sajian aksi vampir yang tetap brutal. Maksud dan arti judulnya apa sih bang? Baik, saya yakin ini bakalan jadi pertanyaan. Judul film ini sendiri cukup misterius dan mempertanyakan apa sebenarnya yang harus kita anggap dosa dalam kisah ini. Ayah Sammy, seorang pendeta setempat, mencoba mencegah putranya bermain musik blues, terutama karena tempat seperti klub milik si kembar dipenuhi dengan minuman keras dan kesenangan duniawi. Namun, film ini justru tidak mengutuk pilihan tersebut. Pesta yang digambarkan justru menjadi salah satu cara terbaik bagi orang-orang untuk berkumpul, mencari hiburan setelah bekerja keras, dan lewat musik Sammy menghubungkan mereka dengan leluhur serta generasi penerus. Unsur dosa juga muncul dari bagaimana Smoke dan Stack mendapatkan uang untuk membeli bangunan klub mereka. Mereka bekerja untuk mafia di Chicago dan mencuri uang tersebut bahkan dengan kekerasan melindungi kepentingan bisnis mereka. Selain itu, mereka sama-sama meninggalkan pasangan masing-masing demi menjalani kehidupan itu. Stack pernah menjalin hubungan dengan Mary yang ibunya dulu membesarkan dia dan saudaranya sebelum mereka pergi. Sementara itu, Smoke sempat menikah dengan Annie, namun pernikahan mereka runtuh setelah kematian putri mereka. Menariknya, dalam sebuah wawancara, sutradara menyebut bahwa film ini berbicara tentang identitas, bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Smoke memandang dirinya sebagai seorang ayah sekaligus sosok yang tak pantas ditebus karena dosa-dosa masa lalunya, tapi dia juga memandang dirinya sebagai seorang prajurit, dan baginya menjadi prajurit berarti menjadi pembunuh. Dalam cerita ini muncul berbagai motif yang saling bertentangan sekaligus saling melengkapi, di mana para tokoh utamanya melakukan hal-hal yang bisa dianggap keliru, tapi tujuannya demi kebaikan, entah untuk menyatukan orang-orang atau karena memang tak banyak pilihan yang tersedia dalam hidup mereka. Dosa juga digambarkan sebagai sesuatu yang seringkali hanyalah hasil dari aturan masyarakat, seperti orang-orang yang memilih menikmati malam penuh kebebasan atas kehendak mereka sendiri. Judul tampaknya merujuk pada kelompok orang yang menjadi pusat kisah ini, namun di saat yang sama menampilkan potret rumit dan membumi tentang kekurangan mereka. Tapi tunggu dulu, ini hanya untuk film saja ya. Yang namanya dosa ya tetap dosa. Segala aturan sudah ditentukan oleh agama, maka kita sebagai pemeluk agama wajib untuk mematuhinya. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!